Hai semua, welcome back to another video podcast of Siegavers. Dari episode 1 kemarin sampai episode terakhir yang kemarin baru diupload, kalian udah ditemenin oleh kakak-kakak MC yang ganteng-ganteng ya guys. Nah, sekarang gantian aku yang bakalan gantiin kalian di podcast kali ini. Sebelumnya, kenalin aku Dian dari e-commerce angkatan 2021. Sebelum aku masuk ke bintang tamu kita hari ini, aku mau ingetin nih buat teman-teman semua untuk jangan lupa subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, kita masuk ke bintang tamu kita hari ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang nggak cuma cantik tapi juga berprestasi nih guys. Di sini udah ada Kak Jesselyn. Halo Kak Jess. Halo semuanya. Halo, gimana Kak kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Ya harus selalu baik, sehat, dan semangat ya Kak. Iya, betul. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih Kak, boleh nih Kak Jess untuk perkenalan diri dulu ke teman-teman semua. Mungkin ada yang belum tahu siapa Kak Jess. Siap ya. Halo semuanya, kenalin aku Jesslyn Hartono. Di sini aku mahasiswi program studi akuntansi dan sistem informasi angkatan 2020. Udah itu aja perkenalannya. Nah, guys, Kak Jess ini angkatan 2020 jurusan aksi ya guys. Jadi aksi itu susah tapi tetap berprestasi seperti yang aku tadi ngomong di awal. Kak Jess ini nggak cuma cantik tapi berprestasi. Dengar-dengar Kak Jess ini suka main musik ya Kak? Betul. Kira-kira apa tuh Kak apa alat musik yang Kak Jess biasa mainin? Yang akhir-akhir ini sering aku mainin sih saxophone sama drum. Tapi kalau yang bisa hampir semuanya bisa ya, keyboard, drum, biola itu pernah belajar, gitar ya pernah belajar gitu aja sih. Jadi yang paling sering dimainin akhir-akhir ini drum sama saxo ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak nih suka alat musik dari kapan sih? Aku sebenarnya belajarnya itu dari kelas 3 SD karena waktu itu kan di rumah ada organ gitu ya, terus teman-teman kalau nggak dipakai akhirnya les gitu. Tapi baru mulai suka musik itu semenjak kelas 6 SD gitu sih. Kelas 5 SD, gara-gara ada organ di rumah yang nganggur. Jadi Kak Jess mainin gitu ya Kak? Oke. Tadi di awal Kak Jess udah nyinggung kalau akhir-akhir nih Kak Jess suka dengan saxophone, benar gak Kak? Iya betul. Nah, awal Kak Jess tertarik sama saxo sampai sekarang jadi alat musik yang sering dimainin tuh gimana Kak ceritanya? Boleh diceritain nggak? Jadi sukanya tuh gara-gara pertama nggak sengaja pengen lihat-lihat di YouTube gitu ya, ada orang cover main alat musik saxophone gitu kan, soalnya kok bagus gitu. Akhirnya mendalami terus, mantepin kalau mau main saxophone atau enggak. Akhirnya kelas 10 SMA itu belajar gitu, les sama guru les dan dapat guru les yang baik dan ya akhirnya seneng gitu sama saxophone sampai sekarang ini gitu. Jadi emang nyoba-nyoba terus senang, terus akhirnya ditekunin ya Kak? Betul. Jadi guys, Kak Jess nih punya bakat tapi nggak dipendem. Jadi Kak Jess ini juga bergabung di UKM yang ada di Unika yang berbau musik-musik juga, bener nggak Kak? Betul banget. Apa tuh Kak nama UKM-nya? Nama UKM-nya Orkestra Sugio Pranoto. Orkestra Sugio Pranoto. Orkestra Sugio Pranoto itu cuma bergerak di bidang alat musik atau gimana Kak? Bisa dijelasin nggak? Iya, fokus utamanya sih di bidang alat musik yang terutama di musik jenis orkestra ya, klasik-klasik gitu. Tapi kan ada proker-prokernya itu yang nggak cuma bahas musik gitu. Jadi ya ada makrab dan lain sebagainya gitu. Ada makrab dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau ada makrab tuh anggota-anggotanya pasti saling kenal dan saling dekat ya Kak? Betul banget. Iya benar. Nah, aku punya info lagi nih. For your information aja nih guys. Kemarin Sugio Pranoto Orkestra itu baru ngadain konser. Nah,
Kak Jess ini salah satu pemain alat musik di konser itu, benar ya Kak? Betul, betul banget. Kak Jess di situ megang saksofon juga. Betul. Nah, gimana tuh Kak perasaannya sebelum sampai setelah sampai sekarang tuh setelah konsernya berlangsung gimana Kak perasaannya? Yang pasti bangga itu pasti ya, bangga banget. Karena selain ya pengalaman itu teman-teman di situ tuh kan luar biasa membuat membuat lingkungannya tuh positif gitu. Jadi ya jadi semangat lagi bermusik, terus belajar banyak hal baru gitu pastinya. Sama ya ini kan konser yang bagi aku pertama kalinya bagi aku ikut konser orkestra gitu. Gitu sih. Itu konser pertamanya Kak Jess dan Mm-mm. bisa dibilang ya guys konser kemarin itu lumayan megah ya, banyak juga yang nonton, banyak juga yang nyaksiin ya Kak. Iya, betul banget. Nah, itu kemarin konser itu kan megah. Di balik itu kan pasti ada persiapan yang disiapkan secara matang. Gimana tuh Kak persiapannya dari Kakak sendiri? Kalau dari aku sendiri yang aku tahu ya kan ini udah jauh banget dikasih tahu kabar gitu ya. Kalau kita ada konser gitu sekitar Oktober 2021 kemarin. Itu awal-awal dikasihin partitur sama guide-nya tuh kayak lagunya gitu, 12 lagu dikasihin. Terus kita latihan mandiri dulu pertamanya. Habis itu baru mungkin 3 bulan sebelum play gitu ya. Kan playnya tanggal 29 Juli tuh. Di mungkin sekitar April atau Mei itu kita baru kumpul latihan bersama tuh 1 minggu sekali latihannya. Nah itu nyatuin caranya main biar kompak kayak gimana, terus biar kalau orkestra kan agak beda gitu ya. Maksudnya jadi kita harus punya feeling yang kalau kita main solo ya nanti gimana gitu, terus kadang bisa ngasihin jalan ke yang pemain lain gitu juga. Jadi itu semua dilatih sih, ekspresi juga dilatih dan lain sebagainya lah, itu dilatih semua. Jadi tadi Kak Jis bilang latihannya waktu dikasih lagu latihan dulu sendiri-sendiri. Baru akhir-akhir itu baru latihan bareng-bareng ya kan. Nah, itu berarti masih ada dampak dari pandemi yang kemarin kita alamin ya Kak. Karena makanya di sendiri-sendiri gitu. Betul. Nah, itu pas latihan bareng-barengnya itu Hamin berapa Kak? Latihan bareng-bareng tuh 3 bulan ya, 3 bulan sebelum play. Itu 1 minggu sekali, habis itu mungkin 1 bulan sebelum play di double gitu. Kamis Minggu gitu. Oh gitu. Jadi di balik persiapan itu ada perjuangan-perjuangan dari para pemain musiknya yang harus bisa latihan sendiri, nyempetin waktu latihan bareng-bareng gitu ya Kak? Betul. Nah itu sebenarnya konsernya kemarin itu yang nonton boleh dari luar atau cuma dari Unika aja Kak? Boleh banget dari luar ya. Dari Unika boleh, dari luar boleh, yang penting ya itu harus beli tiketnya dulu sih kemarin. Oh, ada penjualan tiket tuh guys kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman yang dari luar Unika mungkin mau nonton konser orkes masih bisa ditonton. Jadi sebenarnya konser orkes itu tiap tahunnya diadain atau cuma tahun ini atau gimana Kak? Iya benar, ini kan konser itu kan proker tahunannya UKM-nya kita, jadi kayak proker penutup, jadi paling megah. Nah itu ada per tahun dan ini konser yang keempat. Konser yang keempat. Dan ini yang pertama kali offline apa gimana Kak? Ketiga kali offline. Oh, ketiga offline. Gitu. Tuh guys, yang mungkin teman-teman yang penasaran gimana sih orkes atau gimana sih konsernya bisa mungkin di tahun depan ditonton ya Kak. Betul Karena banget, pasti harus. ada konser-konser lagi orkestra yang baru karena ini termasuk proker tetapnya orkestra ya. Betul. Oh iya, benar. Nah, kalau misalkan yang ngadain konser itu Unika sendiri atau UKM-nya atau gimana Kak? Lebih ke UKM-nya ya aku rasa. Jadi semua anggota UKM kan juga terlibat di situ, dari ketuanya itu temanku dia, sama ketua UKM-nya juga, sama konduktornya juga. Nah itu yang menyelenggarakan itu semua sih, termasuk kita player-player dan panitia-panitia gitu kan, ada oprek soalnya gitu sih. Berarti yang terlibat di dalam ini banyak ya Kak. Nah, kalau dari Siega sendiri nih Kak, selain Kak Jess yang Kakak kenal ada lagi nggak? Yang ikut sebagai player sih
kebetulan aku ya tahun ini cuma aku tok gitu. Nanti semoga tahun depan ada ya tambah-tambah Siega. Nah, tapi kalau yang dari panitia yang kayak mungkin divisi LO, divisi sponsorship-nya aku kayaknya kurang tahu sih Kak, ada dari Siega atau enggak gitu. Oh, mungkin karena terlalu fokus di latihannya, jadi Iya. Kak Jess mungkin belum tahu siapa-siapa panitia di balik layarnya, di Iya. balik persiapan yang matang itu ya, Kak. Iya. Oke. Kalau dari tadi kita ngebahas orkestra, terus UKM. Sebenarnya ada nggak sih Kak syarat-syarat tertentu masuk UKM orkestra itu, atau apakah emang harus jago main alat musiknya, terus harus punya alat musik sendiri, atau gimana sih Kak cara masuknya tuh gimana? Sebenarnya kalau masuknya kan pasti daftar dulu ya. Tapi ini kan setiap periode kan beda-beda. Nah, itu nanti tergantung periode setelah ini kayak gimana syarat dan ketentuannya. Nanti mungkin bisa dikepoin juga di Instagramnya Sugio Pranoto Orkestra. Nah, kalau waktu tahunku kan mungkin tidak jauh berbeda buat besok juga ya. Itu mesti ada wawancara dulu, ditanya-tanyai kayak not balok gitu. Terus ada seleksi mainin lagu. Ya, jadi mungkin harus udah ada basic-basicnya bermusik sih. Tapi ya itu enggak perlu takut buat nyoba gitu ya. Karena aku sendiri kan enggak bisa baca not balok gitu ya. Tapi ya ini nyoba aja, tapi ternyata ya keterima dan sampai sekarang ini seru banget lah Walkman. Jadi jangan sampai takut untuk mencoba masuk. Berarti di dalam orkestra itu sendiri nggak semuanya profesional dalam memainkan alat musik ya Kak? Iya. Banyak yang masih belajar-belajar terus, main-main terus gitu ya Kak? Betul. Terus itu tadi ada seleksi untuk memainkan lagu. Itu lagunya biasanya ditentuin atau kita sendiri yang mau bawain lagu apa? Seingatku ditentuin ya. Seingatku. Ditentuin. Jadi panitia opreknya sendiri yang nentuin Iya. apa lagu yang bakalan dibawain, terus gimananya gitu ya. Betul banget. Dulu Kak Jas seleksinya offline atau online? Kebetulan online waktu itu. Oh, online berarti lewat kayak Jimmy dan lain-lain gitu. Betul. Gitu. Oke guys, mungkin bagi kalian yang penasaran tentang orkestra bisa ditanyakan mungkin ada Instagramnya orkestra Kak? Ada. Sugio Pranoto _orkestra itu. Itu guys bisa di follow Sugio Pranoto _orkestra. Nah, yang masih penasaran atau masih ragu-ragu bisa ditanya-tanya di sana. Mungkin Kak Jas atau teman-temannya Kak Jas bakalan jawab nanti sebisa mereka dan seinformatif mereka. Gitu. Oke, terima kasih Kak Jas sudah mau jadi bintang tamu hari ini, udah mau membagikan pengalaman konser, pengalaman bermain alat musik, terus informasi-informasi yang mungkin bagi orang-orang pendengar kita masih penasaran tentang orkestra gimana. Mungkin masih penasaran tentang gimana siapa sih Kak Jas atau gimana sih Kak Jas, itu bisa follow ke IG Kak Jas di Jaslyn Hartono. Tuh guys, di follow, di DM, jangan cuma di stalk aja ya guys, di follow ya. Masih mungkin udah ada yang marah belum Kak yang kalau follow-follow? Aduh, belum ada. Tuh guys, cantik berbakat, belum ada yang punya, gas lah gitu. Oke. Makasih ya Kak udah mau jadi bintang tamu hari ini. Aku juga mau ngucapin buat teman-teman makasih udah mau dengerin podcast kali ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain notification-nya untuk biar tahu kalau ada podcast-podcast baru di Siega First ini. Oke. Terima kasih Kak Jess. Sampai jumpa. Udah.